Cek. Oke, kembali lagi di Optimas Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan coba melakukan simulasi turbin angin. Di sini bisa dilihat ya di layar komputer bahwa sebagai contoh ya simulasi yang kita lakukan adalah di sini kita punya wind farm, ya ladang angin ya. Ada wind farm. Nah, terus di sini tepat di titik-titik warna hitam ini ada turbin angin gitu. Ada turbin angin, jadi ini view-nya itu dilihat dari atas ya. Di sini dilihat dari atas, di sini ada turbin angin. Kemudian di sini angin berhembus dari arah 45 derajat ya dari sini. Dari 45 derajat. Ya, terus nanti karena angin berhembus dari 45 derajat ya dari sebelah kiri di sini. Kemudian melewati turbin angin, nanti di sini di belakang turbin angin ini akan muncul wake ya atau turbulensi ya. Nah, nanti turbulensi ini ya, tentu turbulensi yang ada di depan ini ya. Di sini depan itu akan mempengaruhi performa turbin angin di belakangnya gitu. Dan performa turbin angin di belakangnya lagi itu dipengaruhi oleh wake yang dihasilkan oleh turbin angin di depannya, seperti itu. Jadi ini sangat mempengaruhi ekstraksi energi turbin angin oleh turbin itu sendiri. Oke, jadi skema simulasi kita itu adalah untuk mengetahui velocity contour ya di ladang angin atau wind farm. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, tentu kita tidak akan mensimulasikan semuanya karena contoh yang di sini ini cukup kompleks ya. Karena melibatkan puluhan turbin angin ya. Tentu di sini kita akan simulasi simple aja ya karena lisensi yang kita gunakan adalah lisensi student ya, tentu dibatasi jumlah mesh-nya nanti. Nah, challenge dari simulasi ini ya, simulasi ladang angin ini ya, itu adalah kalau kita menggambar ya turbin angin secara utuh ya, yang dimana itu terdiri dari 3 buah blade ya kan, turbin angin kan di sini punya rotor ya. Nah, dimana rotornya itu terdapat 3 buah blade ya, yang bentuknya itu kecil, panjang. Nah, ini tentunya akan mempersulit nanti proses meshing gitu. Jadi jumlah meshnya akan jauh lebih banyak. Kemudian juga dari segi geometri ini juga sangat cukup kompleks juga gitu. Jadi kita akan kesulitan gitu menggambarnya gitu. Dari segi meshing nanti jumlah sel yang dihasilkan akan cukup banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mensimulasikan dalam skala besar ya, di mana nanti jumlah turbin angin kita adalah puluhan atau bahkan ratusan, tentu itu tidak efisien gitu kalau kita menggambar blade seluruhnya. Oleh karena itu tipsnya adalah ya, instead of kita menggambar blade seluruhnya ya, ketiga blade ini gitu kan secara detail pada masing-masing turbin angin ya. Jadi blade ini atau rotor ini ya, turbin anginnya itu nanti kita ganti dengan geometri disk aja gitu. Ya, atau biasa disebut aktuator disk gitu. Jadi kayak lingkaran aja gitu, kayak lingkaran di extrude jadi silinder ya. Jadi bentuknya kayak silinder aja gitu, silinder tipis. Seperti itu. Nah, challenge-nya lagi adalah bagaimana walaupun kita simulasi silindernya tipis ya kan, walaupun bentuk turbin blade-nya itu kita ganti dengan geometri silinder ya, silinder biasa, bagaimana silinder ini berperilaku atau memiliki karakteristik seperti turbin aslinya gitu dengan blade gitu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ini nanti akan kita karakterisasi lingkaran ini supaya tingkah lakunya itu sama seperti kalau misalkan kita gambar blade secara utuh gitu. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah pertimbangan mengubah dari geometri blade ya, kita menggambar blade utuh menjadi disk itu adalah pertimbangannya untuk simplifikasi ya. Kalau point of interest kita adalah ladang ya, ladang itu kan luas ya, maka kita perlu melakukan simplifikasi. Tapi kalau kita ingin mempengaruhi performa blade ya, ingin mengetahui performa blade, itu tetap kita harus gambar blade-nya. Tapi karena point of interest kita dalam simulasi turbin angin ini adalah ladang anginnya, maka kita cukup simplifikasi rotor dari turbin angin ini dengan bentuk disk gitu ya, silinder biasa. Oke, seperti itu. Oke, nah terus yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya mengkarakterisasi disk ini supaya berperilaku seperti
dia punya blade gitu. Caranya mudah, caranya adalah tinggal menginput parameternya aja gitu ya. Parameter, kita akan menginput parameter ke dalam si disk ini gitu. Aktuator disk ini ya. Oke, di sini bisa dilihat ya. Nah, masing-masing manufaktur turbin angin ya, misalkan Vestas dan sebagainya, itu dia memiliki database ya. Pasti dia memiliki database CT gitu, coefficient of thrust versus wind speed. Jadi ketika kecepatan angin tertentu, coefficient of thrust-nya berapa ya. Selain itu juga nanti kita bisa convert juga data itu ke thrust gitu. Kalau tadi kan coefficient of thrust ya, ini kita ubah ke thrust. Nah, ini contohnya di sini ada database dari Vestas 112 di sini yang warna ungu nih di bawah. Ini kita abaikan aja yang di atas ya yang warna biru ya. Kita fokus di sini ada Blade ya, perusahaan Blade. Nanti dia akan menyediakan semacam manual book di situ. Nah, di situ ada database thrust yang dihasilkan ya. Thrust yang dihasilkan ya, thrust force yang dihasilkan pada kecepatan angin tertentu. Nah, ini contohnya di sini. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa di kecepatan 5 ya, thrust-nya naik, di kecepatan 10 thrust-nya maksimum gitu kan. Terus di kecepatan 20 menurun, 25 menurun, dan sampai 30 kemungkinan menurun juga ini, seperti ini. Nah, ini kita akan bisa dapat datanya dari manual book atau dan sebagainya lah, dari produser turbin angin itu sendiri. Nah, oleh karena itulah ya, data ini ya, jadi si data ini nanti akan dimasukkan, nah, grafik ini akan kita masukkan, coba masukkan ke dalam si diska ini ya, ke disk ini supaya dia memiliki karakter performanya seperti si Vestas 112 ini yang warna ungu ini ya. Bagaimana di sini memiliki karakteristik Vestas 112 ya, tinggal memasukkan kurva ini ke dalam si diska ini ya, seperti itu. Nah, kemudian challenge-nya lagi adalah bagaimana cara menginput kurva ini ya ke dalam diska ini supaya dia memiliki karakteristik seperti Vestas V112 gitu. Caranya adalah ya tentu kita harus mengekstrak dulu ya data ini ke Microsoft Excel di sini ya. Ya, kita bikin plot gitu. V kecepatan ya, kecepatan di sini. Kemudian versus thrust yang dihasilkan. Ya, di sini thrust-nya dalam mega newton ya, dalam mega newton ya. Kita plot dulu ya. Kemudian di sini kita convert datanya ya, yang tadinya versus mega newton ya, mega newton kita ubah ke newton gitu kan. Karena nanti di software simulasi kita itu ya dengan ANSYS Vovan itu biasanya kita apapun yang kita input itu satuannya itu SI, biasa bisa mungkin SI ya, satuan internasional. Makanya ini kita yang tadinya mega newton kita ubah ke newton gitu, seperti ini. Nah, setelah diubah ke newton ya, kita ubah thrust-nya itu ya, T-nya itu thrust-nya. Ini kita ubah ke newton per meter kubik gitu. Ya. Jadi kita ubah yang tadinya thrust menjadi thrust density. Ya, thrust density itu apa sih? Ya, thrust density itu adalah thrust yang dihasilkan ya. Thrust yang dihasilkan per persatuan volumenya, volume dari disknya gitu. Makanya di sini ya, untuk merubah dari T ke ini, ke apa namanya, dari newton ke newton per volume ya, newton per volume, itu caranya adalah tinggal membagi ya si thrust-nya ini dibagi dengan volume dari disk kita gitu. Nah, volume dari disk kita ini berapa sih? Ya, di sini kita dapat data ya, volumenya di sini bisa dilihat ya. Berarti disknya adalah diameternya itu ya, diameter disk kita itu nanti 112 meter ya diameternya nih, kita catat di sini. Kemudian chord-nya itu kira-kira 4 ya. Ya, chord-nya chord dari si blade-nya, artinya ke belakangnya ini kira-kira 4 meter gitu. Ya, chord-nya berarti 4. Nah, berarti nanti disk yang harus kita gambar adalah silinder dengan diameter 112 dan panjang ke belakangnya itu 4 meter gitu. Jadi 112 dikali 4. Nah, nanti di sini kita dapat luas ya, luas area dari si lingkaran ini ya kan, tinggal 112 pi dikali 112 kuadrat dibagi 4. Kemudian nanti volumenya dapat ya, tinggal
dapat dari A dikali length panjang dari si diskanya itu ke belakang ya. Ya. Berarti ini dikali ini ntar jadinya volume. Kemudian trustnya ini didapatkan dari pembagian dari trust ini dibagi volumenya gitu. Ya, jadi ini artinya ya Newton per meter kubik ini artinya trust yang dihasilkan per setiap volume dari disknya itu, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan momentum source. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Apa itu momentum source? Itu kita bahas nanti. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke tahap simulasi pertama ya. Kita melakukan modeling geometri, menggambar geometrinya dulu. Oke. Di sini langsung aja kita pakai Fluent ya. Kemudian geometrinya double klik masuk ke space claim. Ditunggu. Oke, sudah masuk. Kalau sudah masuk, sekarang kita langsung gambar aja disknya di sini. Ya, pencet ini 3D mode, terus sketch mode. Kita pilih sumbu Z di sini. Terus ketik tombol V di keyboard, ya. Terus circle, kita gambar circle di sini. Ini 112 ya. Disknya itu tadi 112 meter ya. Meter. Enter. Nah, ini luas sekali. Kemudian kita pull ya, extrude lah kalau bahasa ininya ya. Kita extrude ke depan sini ya. Ya, sambil ditahan end space 4 meter. Ya, chordnya kan 4 ya, jadi kita ininya 4 meter ke depan ya. Sudah, kalau sudah kita gambar towernya ya. Towernya itu kita gambar di sumbu X ini misalkan. Sketch mode, pilih sumbu X di sini. Oke. Kita gambar towernya. Towernya itu tingginya 94 ya kalau nggak salah ya, dari tanah ya. Dari sini ke sini 94 ya. Kira-kira aja. Towernya juga bisa kira-kira gitu. Nah, ini supaya nggak error nih ya, jadi ini dikasih sedikit apa namanya, ketika supaya meshing nggak error ya, kita dikasih sedikit gap ya di sini ya. Kira-kira di sini ya. Misalkan ini 94 ya. 94 meter gitu tingginya. Oke. Terus dari sini ini bebas aja ya, nanti disesuaikan aja sendiri gitu. Nah, ini misalkan kayak gini. Ctrl Z, jangan gini ya. Nanti kita pakai ini aja, pakai apa namanya, revolve ya, lingkaran ya. Jadi kira-kira gini. Nah, kira-kira gini aja ya. Escape, design. Nah, ini nanti bisa sesuaiin sendiri sesuai dengan kasus yang teman-teman punya. Terus diklik ini ya, sumbu rotasinya, terus pilih ini ya, full pull. Oh, ini nggak mau, sorry, salah milih. Klik pull, klik ini ya, kemudian ini sumbu rotasinya ini, terus pilih full pull. Oke, jadi ini nanti dia berotasi ya, seperti itu. Nah, ini seperti permen ini ya, permen gulali dulu zaman kecil ya. Jadi ya udah, ini jadi simplifikasinya kayak gini gitu. Ya, jadi kita nggak perlu lagi menggambar blade-nya secara utuh. Jadi kita cuman gambar ininya aja, apa, disknya aja gitu, sudah diwakili oleh disk. Jadi di sini nanti ada 2 buah part ya. Ini kita kasih nama tower gitu ya, tower 1 gitu. Kemudian yang ini kita rename juga ya, disk 1 gitu. Oke.
Oke, sudah. Kalau sudah, ini ya kita jadikan, ini kita copy aja ya. Dua-duanya kita copy. Ya, dipilih dua-duanya, tahan Ctrl, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini juga gitu. Langsung Ctrl V aja. Nah, nanti akan ada ininya, duplikatnya ya di sini. Nah, ini tinggal pilih dua-duanya, terus di move ya, di move. Terus ini tinggal pilih lagi pengen di mana gitu kan, lokasinya gitu ya. Misalkan mau di belakangnya gitu. Sorry. Ctrl Z ya. Nah, ini misalkan di belakang sini. Ya. Oke. Nah, misalkan aja di belakang sini. Oke. Nah, kemudian di apa namanya? Kalau sudah, ya ini kita kasih nama ya. Kita rename yang ini yang depan apa yang belakang sih? Yang belakang ya. Nah. Oke. Bentar. Nah, ini kita rename aja disk 2, di disk 2 gitu. Ya, ini tower 2 gitu. Oke. Oke, terus nanti kan kita pengen arah ininya, arah apa namanya? Si ininya positif ya, arah anginnya dari sini. Ya, positif Z ya, arah anginnya. Ini jadi kita puter aja ya, dua-duanya. Pilih, kita move ya. Kemudian di sini kita putar ya. Kita putar 180 derajat. Oke. Jadi seperti ini ya lokasinya. Jadi di satu itu yang ini ya, di tower 1 yang ini, di 2 yang belakang ya. Ya, tower 2 yang belakangnya. Oke. Nah, kemudian di CFD itu ya, karena yang kita simulasi itu adalah lingkungannya ya, bukan turbin angin ya, maka kita harus membuat enclosure-nya dulu ya. Lingkungan dari turbin angin itu sendiri seperti apa? Field-nya ya, wind farm-nya gitu. Oke, di sini kita bisa klik ini aja salah satu ground ya di sini. Terus sketch mode ya, Sini terus kita gambar ladang ya. Kotak aja. Sebenarnya sih ada konturnya, tapi di sini untuk simplifikasi ya, penyederhanaan, kita nggak gambar konturnya gitu. Buat gambar konturnya nanti bisa pakai software lain seperti Wind Modeler dan sebagainya gitu. Atau mau bikin kontur manual di sini juga bisa gitu. Tinggal di surface-nya tinggal digeser-geser aja. Nah, ini sebenarnya nggak ada aturannya ya bikin harus seberapa jauh ya, tapi sebenarnya semakin jauh semakin bagus gitu. Ininya, enclosure-nya. Tapi di sini kita ya estimasi aja lah, kira-kira seperti ini ya. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Terus sketch editing. Oke. Nah, ini kita hilangin dulu disknya semuanya ya, hilangin. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini dia itu ke imprint ya. Ini jadi kita pilih ini nih ya, kita delete aja ini. Nah, pilih ini dua lingkaran ini terus di delete gitu. Nah, di delete. Kemudian ini oke. Nah, ini berarti tinggal kita pull ya ke atas ya. No merge, pastikan no merge-nya aktif supaya pas di pull nggak gabung sama ini ya. Jadi tetap geometrinya terpisah. Ini ke atas ya. Nah, ini kira-kira ya minimal 1 kali ini ya, atau 2 kalinya dari si turbin angin nih ke atas ini. Nah, ini kira-kira seginilah. Ya. Oke. Terus escape. Ya, nanti di sini muncul ini baru ya. Ini enclosure ya, kita namain. Kita rename enclosure gitu. Enclosure. Oke.
Oke, di sini kita udah namain enclosure. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan membuat fluid domain ya. Membuat fluid domain berarti ini disknya dihilangin ya. Disknya dihilangin. Nah, ini towernya akan kita cut gitu bentuknya. Caranya tinggal klik combine. Ya, kemudian kita cut oleh bentuk si ininya. Nah, klik ini. Kemudian klik ini. Klik, terus escape aja. Oke. Kemudian klik combine lagi. Klik ini, kemudian kita cut oleh ini. Klik satu kali lagi. Cut, oke. Terus escape lagi. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah enclosure-nya ya. Kita hilangkan enclosure-nya ya. Nih. Nah, ini solid ini kita buang ya. Kita buang karena kita udah nggak pakai solid ini lagi nih ya. Delete ya. Tower-towernya juga kita buang aja karena kita udah nggak pakai lagi towernya gitu. Ya. Nah, karena di sini kan kita udah membuat towernya dalam bentuk hollow itu udah hollow ya. Ini kita klik sumbu X cross section buat ngecek. Nah, ini kan dia udah ke cut gitu bentuknya oleh bentuk tower, maka towernya dihilangin. Jadi keberadaan tower tadi itu cuma buat nge-cut bentuk si enclosure-nya itu tadi ya. Nah, ini udah ke-cut kan. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke ini lagi ke sini ya. Berarti kita udah sekarang punya tiga domain ya. Nah, sekarang kita tinggal nge-cut domainnya itu. Kita klik combine lagi. Ini kita klik satu kali. Kita cut oleh bentuk si D1 gitu. Klik sekali lagi nih di sini. Klik. Nah, terus escape. Sekarang klik combine lagi. Kita klik ini. Kemudian klik disk 2 gitu. Klik. Nah, supaya bentuknya sudah ke-cut gitu. Si enclosure-nya itu ke-cut gitu. Kita escape lagi. Nah, sekarang kita cek tengahnya. Di sini. Ya, kita cek tengahnya ya. Ini kalau disknya kita hilangkan, disk 1, disk 2, ini solid 1 sama solid 2 di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si enclosure-nya itu sudah ke-cut oleh bentuk si disknya gitu. Oke. Nah, sekarang kita delete aja solid ini. Ini kita nggak akan gunakan. Ini juga nggak akan kita gunakan. Seperti itu tuh. Nah, jadi di sini kita punya disk 1 sama disk 2 ya. Oke, jadi disk 1 sama disk 2 ini akan mengisi kekosongan ini ya. Disk 1 sama disk 2 ini berupa volume gitu kan. Nah, berupa volume. Nah, disk 1 sama disk 2 ini ya nanti dia akan menjadi momentum source-nya, daerah di mana dia akan menyerap momentum ya berupa thrust-nya itu tadi. Nah, di sini ya. Ya, kita bisa lihat ya ada kotak warna hitam. Jadi gambarannya seperti ini nanti. Nanti kan fluida mengalir dari sini ya ke sini, misalkan dia bawa momentum, misalkan momentum fluidanya itu let's say 5 gitu kan. Nah, maka di sini nanti juga dia momentumnya 5 ya kan. Di sini juga 5 gitu kan. Nah, nanti pas melewati ini ya, momentumnya itu dicuri gitu. Diambil ya karena keberadaan turbin, karena momentumnya itu diekstrak ke thrust ya. Momentumnya itu diekstrak menjadi energi turbin gitu. Dicopet lah istilahnya gitu. Karena dicopet ya momentumnya yang tadinya masuknya 5 misalkan berkurang jadi momentumnya itu jadi 3 gitu. Seperti itu. Inilah yang menyebabkan nanti momentum itu kan mewakili kecepatan ya. Jadi kecepatan angin di belakang si turbin itu menjadi berkurang. Ya seperti itu. Nah, nanti ini juga di sini 3 ya 3. Nah, di sini nanti momentumnya diambil lagi sama si di sini aktuator di sini ya. Diambil misalkan jadi 1 gitu keluarnya. Ya. Ya seperti itu. Nah, inilah mengapa kita membuat volume tersendiri di sini gitu kan. Yang kita namakan disk 1 ya, disk 1 sama disk 2. Karena apa, di daerah sini nanti tugasnya adalah mengambil momentumnya gitu. Mengambil momentum dari si angin itu tadi. Ya. Dengan cara apa? Mengambil momentum ya dengan cara memasukkan kurva dari
CT itu tadi, thrust ya, thrust versus kecepatan angin. Karena thrust yang diambil itu ya, momentum yang dicuri ya, itu nanti tergantung kecepatan anginnya. Kalau kecepatan anginnya sekian, momentum yang diambilnya sekian gitu. Kalau kecepatan anginnya sekian, momentum yang diambilnya sekian gitu. Kecepatan angin yang diambilnya itu sekian gitu. Itu tergantung kecepatannya. Makanya kita nanti memasukkan kurva ini ke dalam sini gitu. Untuk mengatur seberapa besar sih momentum yang harus dicuri gitu. Seberapa besar sih momentum yang dicuri dan nanti momentum itu digunakan untuk mengenerate energi listrik turbin angin ya, seperti itu. Oke. Sudah cukup sampai sini. Kemudian di sini nanti kita satukan ya, kita pilih semuanya, klik kanan, move to new component. Di sini klik komponen, kemudian di share topology. Share topology ini fungsinya supaya mesh-nya itu antara disk 1 sama enclosure, disk 2 dan enclosure ini mesh-nya itu nyatu gitu, nggak terpisah gitu, nggak sendiri-sendiri. Nah, langkah berikutnya adalah kita langsung ke klik group ya. Ini kita ke 3D mode ya, kita memberi nama boundary condition-nya gitu. Mana tempat masuk, mana tempat keluar ya. Oke. Kita langsung saja ke sini. Ya, klik ini ya. Terus klik create NS, ini nanti kita akan menjadi inletnya gitu. Kemudian klik belakang ya. Create name selection, ini akan menjadi outletnya gitu. Kemudian di sini kita akan kasih nama dinding gitu. Tahan kontrol ketiga ini kita kasih nama dinding gitu. Terserah mau kasih nama apa aja boleh gitu. Atau atmosfer juga boleh gitu. Dinding. Kemudian yang bawah ini ya kita akan kasih nama ground ya. Oke. Ini kita hide aja ya. Hide. Nah, kalau kita hide ini artinya kita bisa melihat mana aja yang belum dikasih nama gitu. Oke. Nah, di sini ya, ini tower ini ya, kita kasih nama tower 1 nih, bagian depan nih. Klik ini, silinder sama atas tutupnya. Ya, tower 1 gitu. Tower 1, oke. Kemudian yang ini ya. Kita kasih nama tower 2 gitu. Tower 2, oke. Nah, sudah semua. Yang ini ya, sorry. Skip ya, skip. Nah, ini kita klik. Ini nggak usah diklik, biarin aja. Oke, show all aja. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, sekarang kita save ya. Save, nah ini teman-teman bisa save di mana aja gitu kan. Save desainnya ini mah ya. Cancel aja deh. Di escape aja. Di close, tutup. Ya, kita save-nya dari sini aja. Ya. Ya terserah teman-teman mau kasih nama apa aja boleh gitu. Oke. Oh iya, untuk meshingnya mungkin kita meshingnya di ini ya, meshingnya kita di ini aja, di fluent with meshing aja ya, nggak di sini ya. Jadi kita meshingnya di tempat lain aja ya, di fluent with meshing aja. Jadi nggak turun ke bawah ya. Lupa tadi ya, harusnya geometri aja nih, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita langsung masuk ke mesh. Kita meshingnya pakai fluent. Ya, kita start. Oke, kita klik import geometri, kemudian import geometri. Ya. Tunggu sampai geometrinya itu masuk.
Oke, di sini kita tinggal ke settingannya ke bawah aja ya. Menurun ke bawah, di sini ada pertanyaan. Would you like to add local sizing? No, biarin aja. Kita biarin default aja. Kalau teman-teman mau tahu cara setting meshnya ini bisa lihat video lain ya yang ada meshingnya. Di sini kita pakai meshing default aja ya. Generate the surface. Oke, terus kita di sini lagi ada pertanyaan lagi. Geometry type-nya ini ya, pilih yang kedua ya, karena kita consist only of with regions with no voids ya. Oke. Kemudian change all fluid boundary types from wall to internal. Yes, ya. Karena di sini kita punya internal. Ya. Si disk tadi itu termasuk boundary-nya itu termasuk yang dinamakan internal ya, bukan wall. Kemudian do you need to apply shared topology? Yes, ya ini supaya nanti mesh-nya itu nggak misah-misah ya antara disk 1 dengan enclosure, disk 2 dan enclosure gitu. Kita langsung describe geometri. Apply shared topology, ya yes. Di sini. Kita tunggu. Oke. Ya di sini better lah ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Nanti teman-teman bisa meshnya bisa dikecilin lagi ya. Caranya kan udah ada ya di video-video sebelumnya. Jadi ini kita pakai settingan default ya, karena point of interest kita di video ini adalah untuk menerapkan aktuator disknya itu ya, bukan meshing ya. Oke, di sini tinggal di ini aja ya, update boundary ya. Kemudian ini nanti kan masuk ya di 1, disk 2 sama enclosure ya, semuanya dalam bentuk fluida ya. Update, terus kita bikin boundary layer. Only walls ya di sini. Terus add boundary layer. Oke, kalau sudah kita langsung generate the volume mesh di sini. Kita pakai poly hexcore ya. Generate the volume mesh. Nah, poly hexcore itu apa ya, bisa dilihat di video-video sebelumnya mungkin. Oke. Oke, sudah. Kita bisa lihat jumlah ini jumlah selnya. Sorry, di bawah sini ya. 92.567 ya. Jumlah selnya ini kecil banget sih. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau mau ningkatin kualitasnya ya tinggal ukuran selnya dikecilin lagi ya. Nanti bisa nilai ini dikecilin ya. Maksimum size di sini mungkin yang tadinya 38 jadi 20 ya. Terus bisa juga dengan mengecilkan nilai ini ya. Di sini maksimum sel length-nya nih yang tadinya 38 kurangin juga dari 20, nanti ukuran selnya jadi jauh lebih kecil gitu. Nah, ini kita tinggal pengen lihat ya cross section dari sel yang kita buat. Sini. Oke. Nah, ini. Nah, gini seperti ini ya. Selnya. Ini. Nah. Atau kalau mau lihat ini, ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, nanti setiap sel yang ada di sini ya, dia akan merampas momentumnya gitu. Momentum anginnya dari sini dirampas sama dia. Di masing-masing sel ini akan merampas gitu. Makanya di sini persatuan meter gitu. Density, thrust density. Jadi per sel ini, setiap sel ini dalam volume tertentu itu dia berhak merampas berapa sih? Ya itu makanya di sini persatuan volume gitu, per volume selnya gitu. Ya. Dia berhak merampas berapa, di sini berhak merampas berapa ya. Ya. Merampas momentumnya ya gitu. Oke. Kalau sudah kita langsung ke switch to solution aja. Udah selesai ya. Yes. Oke, kalau sudah jangan lupa di save projectnya, file save project. Ya.
Oke. Kalau sudah, ini kita simulasinya steady aja ya. Kalau mau transient boleh gitu kan. Efek transient, mau tahu efek transientnya boleh, tapi kita di sini steady aja. Oke. Kemudian kita masuk ke models ya. Kita pakai turbulennya K Omega SST ya. Standar. Standar aja, default aja. Untuk alasan mengapa pakai K Omega SST nanti mungkin akan dibahas di video khusus gitu. Kemudian di material di sini kita air ya biasa. Di cell zone condition, nah di sini tadi kita punya cell zone itu punya 3 ya, punya enclosure ya, enclosure, kemudian punya disk 1 di sini ya. Jadi di satu yang mana ya? Di satu ini yang depan sini berarti. Ya, di satu yang ini, disk 2 yang ini ya. Disk 2-nya yang ini. Oke. Nah jadi di 1 sama disk 2 di sini ya. Sekarang kita mau menginput di disk 1 sama disk 2 itu. Kita mau menginput ini seberapa besar sih dia mencuri momentumnya gitu. Ya. Yaitu tadi dengan memasukkan kurva thrust ini ya. Seberapa besar sih yang diubah jadi thrust gitu ya kan. Momentum yang dicuri supaya dia nanti jadi thrust gitu. Oke. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di D1 nah kita pilih source terms ya, source terms. Nah, kenapa di sini kita aktifkan source term ya? Yaitu ya, nanti di satu ini ya, D1 ini ya. Kita akan menambah itu tadi, memasukkan itu tadi rule ya, rule supaya dia mencuri momentumnya. Ya, sebenarnya di sini ada 2 term sih. Ada source ya, source. Ya. Source itu artinya dia menambah momentum gitu. Menambah momentum di sini misalkan masuk 5 momentumnya keluar jadi 8 gitu. Berarti ada pertambahan momentum di akibat keberadaan disk satu ini gitu. Ada lagi namanya sink ya. Source namanya sink ya. Momentum source sama momentum sink. Momentum sink itu artinya dia mencuri gitu, mengambil momentumnya gitu. Nah, yang kita gunakan adalah sink gitu. Nah, bedanya apa source sama sink ya? Kalau source itu nanti nilainya adalah positif gitu ya. Artinya dia menambah gitu, menambah momentum ya. Kalau sink itu artinya dia mencuri, mengambil momentumnya ya. Ambilnya di mana ya? Ambilnya di disk ini gitu. Nah, oke, sekarang kita masukin seberapa supaya si disk ini ya dia bisa melakukan sebagai sink ya, momentum sink gitu. Jadi dia bisa mencuri momentumnya. Oke, caranya adalah tinggal masukin source term di sini ya. Cuma nanti source termnya nilainya negatif ya, karena dia mencuri gitu. Oke. Nah, di sini, nah yang dicuri itu apa ya? Bisa berupa massa. Jadi sebenarnya di situ dia bisa mencuri massa, ya kan? Bisa mencuri momentum, ya. Bisa mencuri turbulensi, ya. Yang tadinya misalkan alirannya turbulen, pas lewat situ, keluarnya jadi laminer gitu, karena turbulensinya keambil gitu. Bisa juga mencuri energi, ya. Kalau nanti ada analisis suhu gitu, dia mencuri suhunya jadi hilang, jadi lebih dingin pas keluar gitu. Nah di sini dia ingin mencuri momentumnya gitu di D1 ini ya. Nah tapi yang namanya momentum itu kan vektor ya, ada momentum X, momentum Y sama momentum Z. Nah di sini yang jadi pertanyaan adalah momentum mana yang dicuri ya kan? Tentu momentum Z ya, yang arahnya itu aksial terhadap rotor turbin angin ya kan, sudut sumbu Z ya di sini. Makanya di sini kita edit, kita tambahin rule ya seberapa besar ya rule dia mencuri si momentumnya gitu. Diklik terus kemudian expression ya. Kalau mau konstan ya masukin aja konstan di sini dalam Newton per meter pangkat 3 di sini. Kalau mau konstan itu ya udah artinya di kecepatan angin berapapun ya dia itu mencuri momentumnya itu konstan gitu ya. Momentum yang dicuri itu ini dalam satuan Newton per meter kubik gitu ya, thrust per meter kubik gitu. Konstan, tapi karena kita berubah-ubah ya kan, maka kita pakai expression ya, kan berubah-ubah ya, berubah-ubah. Nah di sini kan berubah-ubah kan, nggak konstan gitu. Nah maka di sini kita harus pakai expression. Nah oleh karena itu nanti di Excel ya, karena kita pakai yang warna ungu nih V112 ini kita harus ekstrak dulu nilainya di Excel, kemudian kita replot lagi ya, kita plot kembali di Excel ya. Kemudian nanti kita bisa dapat
persamaannya gitu. Nah dari sini kita bisa dapat sebagai contoh ya, nanti kalau teman-teman kalau misalkan mau lebih akurat ya pakai persamaan yang benar gitu. Misalkan orde 4, orde 5, orde 6 gitu. Terserah lah pokoknya diakal-akalin aja bagaimana supaya kita dapat trennya gitu ya, persamaannya gitu dari si plot ininya, poin data poin ini ya. Oke, di sini kalau sebagai contoh di sini kita jadi pisah gitu antara 0 sampai 10 ya sama lebih dari 10 gitu. Kalau 0 sampai 10 ya, jadi dia persamaannya ini nih ya, persamaan kuadratik di sini ya, seperti ini kira-kira. Ya dari 0 sampai 10. Nah, kemudian dari 10 sampai seterusnya ya, dia mengikuti persamaan kuadratik tapi berbeda ya dengan kuadratik yang di sini. Ya, jadi seperti itu. Maka nanti kita harus ekspresinya adalah ya, kita harus menggunakan if gitu. Jadi if lebih dari 10 ya, if lebih dari 10 ya, tolong dong pakai rule ini gitu buat mencuri momentumnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak sama dengan 10 ya, di bawah 10 gitu kecepatan anginnya, ya tolong dia pakai rule ini. Ya enggak? Jadi kan seperti ya logikanya ya. If dia lebih dari 10 maka pakai persamaan ini gitu. Jika tidak maka ini gitu. Nah, oleh karena itu berarti nanti aturannya adalah rule-nya adalah if gitu kan. If statement ya. Jika si kecepatan angin ya, velocity anginnya ya, arah sumbu Z ya. Ini kan kecepatan angin aksial ya, searah dengan aksialnya rotor ya. Velocity di sini. If velocity arah sumbu Z itu lebih dari 10 ya, maka yang berperan adalah persamaan 2 gitu. Persamaan 2 ya. Jika tidak maka persamaan 1 gitu. Ya. Seperti itu. Ya, kalau lebih dari 10 maka persamaan 2, ini persamaan 2. Jika tidak maka persamaan 1 ya. Nah, inilah oleh karena itu kita harus menginput expressionnya seperti ini gitu ya. Nah, ini cukup rumit ya, cukup panjang. Jadi if jika, nah yang namanya Z itu kan kadang positif kadang negatif ya. Jadi kita positifkan dulu gitu, kita absolutkan dulu nilainya. Jika nilai velocity Z itu lebih dari 10 meter per second ya, maka berlakulah persamaan ini nih, persamaan ke 1. Yaitu persamaan ke 1 tuh ini. Ah ini 0,0 persamaan kedua sorry ya. Jika dia lebih dari 10 maka ini 0,0150 ya. Nah ini 0,150 ya, dikali V kuadrat ya, dikurangi ini konstanta keduanya ya, terus dikali V pangkat 1 ya, ditambah 14 ya, ditambah 14 ya gitu. Kemudian ini ada koma, jika tidak maka berlakulah persamaan 1 gitu. Hukum ke 1 di sini ya, polinomial. Berarti 0,0968 ya. Dikali V kuadrat ya, dikurang 0,1722 dikali ini. Nah di sini nggak ada ininya ya, nggak ada tambahan lagi karena dia 0 gitu. Ya karena di sininya 0 gitu. Jadi nggak ada term tambahan di sini, nggak ada term x 0-nya nggak ada gitu. Karena ininya 0. Oke. Jadi seperti itu. Nah tapi perlu diperhatikan mengenai dimensinya. Jadi dimensinya ini harus disesuaikan. Ya dimensi dari source term itu kan Newton per meter. Ya, meter pangkat 3 gitu. Nah ini kalau di convert ke kilogram ini ya, jadi ini kilogram ya, kilogram meter meter kuadrat ya per second kuadrat gitu. Ya enggak? Ini kalau dirubah ke kilogram ya, ya kan Newton itu kan kilogram meter per second kuadrat ya, dikali bagi M3 gitu. M3 berarti nanti di sini kilogram meter kuadrat second kuadrat. Nah, itu seperti ini. Jadi nanti harus usahakan gimana caranya supaya si dimensinya adalah ini, dimensi dari si source termnya gitu. Sing termnya. Makanya di sini kita kalikan ini nih supaya nanti dia jadi kilogram per meter kuadrat second kuadrat. Ini juga nih di term sini ini kita kalikan ini. Terus ini kita kalikan ini. Nah ini, kalau ini kan sama ya. Nah ini kita kalikan ini ya. Di X pangkat 1-nya kita kalikan ini ya. Nih. Di X2-nya pasti selalu kita kalikan ini supaya sama gitu dimensinya. Nah jadi seperti itu. Nah terus yang paling penting juga nih di depannya kita tambah minus gitu. Karena ya jadi semua persamaan ini kita minuskan. Karena dia apa?
karena dia nyomot gitu, mencuri momentum. Jadi minus gitu. Ya, di sini juga dia mencuri momentum. Jadi kita masukkan minus gitu, bukan positif gitu. Oke, ini tinggal copy aja kalau udah ya. Kita copy kemari. Expression sini. Ya. Kita paste aja. Terus space aja nih buat nge-trigger dia mengecek file ininya. Oke, kalau sudah oke. Hilang ya. Ini mungkin ada sedikit ini ya, apa namanya? Bugs. Kita expression lagi. Ya, paste. Ya, spasi dikit lah gitu. Terus kalau sudah oke. Oke lagi. Apply. Ya, di apply. Di close, oke. Nah, ini sama, yang disk 2 juga sama kan? Disk 1 sama disk 2 sama-sama mencuri momentum. Tapi daripada capek-capek settingannya ini apa namanya? Kita setting lagi dari awal, kita copy aja. Jadi disk 1 nilainya di copy ke disk 2 gitu, copy gitu. Oke. Close. Sekarang kita cek disk 2 ya. Disk 2 kita cek sebentar aja. Oh, di sini dia source term-nya gitu. Udah ada source term-nya. Oke. Nah, source term-nya ini sama juga gitu. Misalkan kita memiliki 2 turbin yang sama gitu dari segi spesifikasi trusnya tadi ya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke boundary condition ya. Kita masukin di inlet, nanti di bagian inlet sini ya. Kecepatannya anginnya berapa gitu. Let's say di sini kita pengen kecepatannya 12 gitu. 12 ya, velocity inlet 12 meter per second. Kita apply aja. Oke. Terus di outletnya kita kondisikan atmosfer aja. Jadi default aja ya, nggak ada yang kita rubah. Ya, dia atmosfer ya. Kemudian bagian dinding ya. Jadi bagian dinding 55, dinding 56 kalau kita display yang ini ya, kita ingin pakai bukan no slip condition ya. Supaya kita inginnya dia free stream gitu. Velocity-nya itu free stream ya. Nah, supaya free stream ini kita edit ya. Ya, specific shear-nya jadi 0 gitu. Ya, kita apply. Ya, kemudian kita copy settingan dinding ke dinding yang lain gitu. Ya, kita copy. Oke. Ya, kita close. Nah, di ground ya. Ground ini kita menerapkan no slip ya, no slip condition. Ya, oke, di sini bisa kita lihat ya. Jadi ini kan ground ya, bawahnya itu. Nanti kecepatannya itu no slip gitu ya, dari sini ya. Ya, no slip itu artinya V-nya di sini sama dengan 0 gitu ya. Oke. Sudah semua nih, udah semua ya. Nah, kita masuk ke metodenya, nggak usah kita setting default aja, kecuali nanti ada error dan sebagainya ya. Ini kita initialize dulu nih ya. Initialize. Terus complete from inlet ya, kita inisiasi dari inlet gitu kan. Oke. Kita run calculation ya. Sebelum run calculation kita save dulu projectnya ya. Oke, di sini kita bikin iterasinya 100 aja ya. Langsung kita calculate gitu. Oke, ditunggu sampai simulasinya selesai. Oke, simulasi kita udah selesai. Nah, sekarang kita mau nengok dikit ya simulasi kita seperti apa ya. Tinggal ke grafik, ke surface ya, kita bikin plane baru ya, bikin plane ya. Ya, kita display dulu ya. Kita lihat display di sini ya. Ini kita ubah berarti ZX ya. Kita bikin plane ZX misalkan ya di 0. Ya, di 0. Nah, di bawah sini ya. Kita create, tadi kan udah klik create ya. Nah, ini ke create terus nih dari tadi nih. Ini delete aja nih tadi. Tadi kita klik create-nya berulang kali ya. Jadi error ya. Oke, terus kita cek konturnya.
kita terapkan kontur ini di plane yang barusan kita buat itu tadi ya. Velocity. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa velocity-nya berkurang ya. Ya kita lihat nih di sini. Oke, misalkan towernya tower 1 kita display. Ya, towernya disk. Nah, ini disknya. Nah, itu tuh. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Ada pengurangan velocity gitu. Ada perampasan momentum ya. Perampasan velocity itu perampasan momentum. Ya. Karena momentum itu kan massa ya. Mass of fluidnya dikali velocity kan. Nah, di sini kita lihat ya ada perampasan momentum ya. Kemudian di sini udah dirampas ya momentumnya yang tadinya warna kuning ya jadi hijau gitu, berkurang ya. Terus juga di sini berkurang juga gitu kan. Lebih berkurang lagi ya, seperti itu momentumnya ya. Oke. Nah, kita save aja, save project ya. Oke. Itu cuman buat ngecek aja ya. Nanti kita olah datanya bukan di sini ya, di result post CFD post. Kita close. Ya. Kemudian geo result ya di sini kita copy. Nah, kita olah datanya di sini. Oke, ya di sini ya sudah kita lihat. Sudah kita lihat. Kemudian kita wireframe-nya kita hilangin ya. Disknya kita tongolin ya, kita tongolin, tower-towernya kita biarin tongolin ya. Kelihatan ya. Groundnya kita warnain warna terserah mau apa aja boleh ya, tapi oranye aja di sini lebih cantik. Kemudian kita ini kontur, bukan kontur plan ya, kita bikin plan dulu di sumbu YZ gitu, di sini YZ ya. Oke. Plan-nya dihilangin ya. Baru kita bikin kontur yang kita terapkan di plan yang barusan kita buat ya, plan 1 di sini ya. Kita kan tadi bikin plan 1 ya di sini ya. Kita ini lokal ya, kita velocity aja. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa nah, oke. Ya, simulasi kita seperti ini. Ya. Ya, ini kita bisa analisis ya bahwa di sini ya velocity-nya ya velocity-nya 112 ya. 12 ya, di sini 12. Ya, kemudian di sini karena ada obstacle dari tower ya. Jadi ya di sini jadi vakum di belakangnya, jadi 0 gitu. Maksudnya mendekati 0 lah ya. Kan di sini vakum ya. Nah, di sini pencurian momentum ya, di sini pengambilan momentum tuh adanya di sini setelah dia melewati di sini ya. Dicuri itu momentumnya tuh ya. Jadi pas keluar nih masuk 12 ya. Kecepatannya 12 dicuri di momentumnya. Keluar jadi 9 gitu ya kira-kira ya. Ya kira-kira jadi 9,8 gitu. Nah, udah 9,8, di sini 9,8 juga ya. Terus di sini dicuri lagi tuh jadi berkurang lagi gitu momentumnya nih. Jadi 7,4 ya. Ya, terusnya gitu. Ya 7,4, ya 7,4. Ya seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau misalkan mau melihat dari pressure-nya gitu, dari pressure-nya. Ya, velocity, pressure ya gitu. Ini ya, kita bisa lihat bahwa di sini ada pressure jam. Ya, ada pressure jam, lompatan pressure gitu. Jadi pressure di sini lompat ya. Ya. Oke. Jadi nanti di sini kalau kita plot ya pressure-nya di sini. Ya, pressure di sini kan atmosferik ya. Kemudian pas di sini ya lokasinya ini dia tinggi ya kan. Habis tinggi dia tiba-tiba ketika melewati disk ya dia turun gitu. Ya, ada lompatan ya. Terus dia atmosferik lagi ya, warna hijau ya. Warna hijau terus di sini dia naik lagi ya, turun lagi ya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya lompatan itu ya. Nanti di sini akan menghasilkan truss ya. Di mana truss itu ya itu tadi, truss yang diekstrak menjadi truss itu ya delta P-nya gitu ya. Delta P dikali
luas area dari si rotornya ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau misalkan ngeplot ini, apakah ini udah benar gitu sesuai dengan teori aktuator disk ya. Oke. Sekarang kita bikin line dulu di sini ya, location, kemudian line. Oke, ya. Ini poinnya biarin 0 semua. Berarti Z ya, Z-nya kita sesuaiin nih Z-nya. Ya, kita tambah, apply. Nah itu nanti dia jadi bikin garis ya. Ini sampai belakang aja biarin. Nah udah sampai belakang. Kemudian di sini Z, X, Y, Z-nya sampai depan belakang. Nah ini. Nah kita mau memplot pressure along si garis line ini gitu. Ya sepanjang garis ini gitu. Oke, kita bikin sampelnya 100 ya. Jangan 100, 400 ya, biar lebih smooth nanti. Kita apply. Kemudian kita bikin chart ya, chart. Kita ambil dari line tadi, line 1 yang barusan kita buat ya. X aksisnya itu chart count-nya ya. Biarin. Kemudian di sini kita ambil pressure gitu. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya pressure jam-nya seperti apa di sini ya. Nah, di sini ya kita bisa tahu ya bahwa besarnya thrust yang diekstrak oleh turbin angin itu ya ini. Delta P ini ya pressure jam-nya dikali ruas areanya. Terus ini energi yang diekstrak oleh thrust ya, menjadi thrust oleh si turbin kedua gitu. Ya, delta P-nya ya dikali luas area turbin kedua ini. Ya, seperti itu. Ini jadi thrust 2, di sini jadi thrust 1 gitu. Oke. Nah, itu pressure-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari velocity ya. Nah, velocity-nya tentu akan menurunkan velocity ya gitu. Nah, di sini ya kita bisa lihat bahwa velocity-nya semakin menurun ya. Jadi setelah melewati turbin angin ya di sini ya, dia ada velocity drop ya. Nah, di sini ada velocity drop. Ya, velocity-nya menurun. Oke. Itu velocity-nya ya, kurva velocity-nya. Nah, ini sebenarnya udah sesuai dengan aktuator disk teori yang ada di sini. Ya, jadi velocity-nya nurun, terus pressure-nya itu ada pressure jam gitu. Ya, pressure jam. Ini di turbin kedua, turbin pertama, nanti di belakang ada pressure jam lagi gitu. Oke, jadi seperti itu video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.